Enak banget ya Allah. So good. That's my time. Thank you very much, y'all. Back in your house. Thank you. I want to try something before we leave the room. Reggie says the government only bought us one-way ticket. That is not true. They didn't bought us any ticket. We bought it ourselves. I didn't know. This event has been sponsored by WMN Foundation. Thank you so much for being here, guys. This is Far East Meets West. Thank you so much for the support. Woo! We still have one last show tomorrow, so make sure you buy the tickets again. Have a great night. My name is Mr. Pan. Bye bye. See you guys next time. Thank you very much. Tadi itu adalah malam terakhir gue sebagai MC di Edinburgh Fringe. Itu tanggal 27 Agustus. Eventnya itu selesai total tanggal 28. Jadi tanggal 27 itu banyak student, teman-teman dari Indonesia, dari London, teman-teman LPDP, terima kasih sudah datang. Dan special thanks to Mas Bambang dari Britain's Got Talent. I am alone at a crossroad. Ada beberapa yang nanya rada wadidau ke gue, tapi apalagi sejak sebuah insiden yang gue alami, tapi itu we'll get to that. FYI juga, ini gue makan baguette tahu kan? Ini baguette kalau orang nggak siap, baguette, kaget. Ya jauh-jauh ke UK begini aja lah level jokesnya. Anjing keras banget. Jadi setelah Edinburgh Fringe selesai, gue akan cerita dari mana dulu ya. Stand up di Edinburgh itu merupakan program dari Mad About Comedy dan dapat dukungan juga dari pemerintah. Jadi dan ada beberapa orang dari pemerintahan juga datang untuk melakukan survei. Karena bulan November ini di Jakarta dan Bali itu ada yang namanya Indo Fringe, festival komedi, festival seni yang dilaksanakan di Jakarta dan Bali. Jadi siapapun bisa sign up gitu, dan itu sebenarnya konsepnya dibikin mirip sama Edinburgh Fringe gitu. Jadi salah satu alasan gue kenapa anak-anak yang lain sudah balik dari Edinburgh ke Indo, karena gue sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan spesial gue selama festival tersebut. Dan stage time gue untuk bahasa Inggris itu gue masih ngerasa sangat-sangat kurang gitu selama di Indonesia. Ada sih dari Batavia Jokers, cuman kayak belakangan kita lagi agak sulit manggungnya. Paling mentok 5 kali manggung gitu, apalagi kita nyari open mic juga agak susah. Sedangkan selama di Edinburgh sehari orang tuh bisa tampil 3-6 kali. Lalu gue sekarang lagi di Manchester. Nah, kenapa gue bisa dari Manchester? Itu gue semalam tuh bisa 2 kali manggung. Jadi dan enaknya adalah, jadi dalam satu malam tuh ada comedy club. Jadi misalnya selesai dari sini jalan 5 menit ke sini, dari sini selesai jalan 15 menit ke sini. Gitu-gitu aja, asal cepet-cepetan sign up-nya, karena banyak juga komik yang sedang tampil sini. Gue akan kasih bocoran sedikit tentang situasi stand up di Northwest ini sebutannya, yaitu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Leeds, Leicester, Sheffield, Manchester, sama Liverpool. Mungkin ini yang gue diajarin sama anak-anak UK, komik-komik UK, bahwa inisialnya setelah gue selesai Edinburgh Fringe, gue tuh targetnya mau ke London untuk open mic di sana, karena gue taunya di London tuh padat open mic-nya dan lain-lain. Cuman karena pikiran gue satu soal biaya,
Dan soal ini juga apa namanya, gue tuh dikasih tahu bahwa dan ini yang ngomong bukan satu komik tapi ada banyak komik. Ada beberapa komik yang bilang bahwa ya lu 1 minggu di Manchester itu sama kayak 2-3 bulan di London. Jadi di London itu kayak New York, saking banyaknya komiknya. Untuk tampil misalnya selama 2 bulan tuh lu mesti pakai setlist yang sama, yang udah solid, yang udah jadi lu pakai itu. Mending kalau lomba gitu ada chance dapat duit, dapat apa gitu. Tapi yang lu cari, yang harus dicari dulu di London, apalagi buat orang yang nggak punya nama kayak gua, nggak punya nama di UK dan di Indo, sudah tenggelam. Itu harus open mic berkali-kali di spot yang sama selama berbulan-bulan, dan kemungkinan yang nonton komik-komik doang yang udah dengar materi lu. Jadi akan berdarah-darah. Apakah London bisa, dan untuk jadi tempat open mic bisa, tapi durasinya pasti lebih lama lagi dari Manchester. Sedangkan kalau di sini, gue tuh punya teman yang uh, sering gue tonton dulu pas nge-MC di Sydney. Gue 2015 sempat di Sydney studi. Itu namanya Kyle. Kyle tuh selama Edinburgh Fringe, dia tuh sehari tampil 3-4 kali. Jadi ada show jam 5, jam 8, sama jam 1, sama jam 12 malam. Jadi selama Edinburgh Fringe tuh dia tampil 100 kali tuh ada, sebagai dia tuh MC, bawa ajak-ajak teman-temannya, dan dia juga koneksinya di Manchester dan Liverpool cukup oke. Gue stand up lalu setelah Manchester gue sempet coba di Liverpool di Hot Waters Comedy Club. Ini kurang lebih kayak gini, suasananya seindah ini. Memang benar-benar didesain untuk pertunjukan komedi. Jadi it's almost impossible, hampir mustahil untuk tampil kurang oke di sini. Memang sebagus ini suasananya. Kalau lu udah lihat videonya Carl Porter yang dia impersonate slow motion goal celebration. Nah, dia di sini terkenalnya. Dan ini tempat yang sangat mendukung komedian. Jadi ada komik namanya Paul Smith. Dia tadinya nggak ada nama, tapi karena dia saking seringnya tampil dan perform dengan baik di Liverpool di Hot Waters Comedy Club, namanya dinaikin sekarang bikin sold out tour di mana-mana gitu. Dan dia jadi hot topic selama di UK. Tampil tuh dari Scotland sampai Inggris, tampil dia tur sana kemari. Manchester, Liverpool, berapa lagi? Racial incident. Jadi satu hal yang gue pelajari tentang Manchester adalah gue tuh sempat ngobrol sama teman di Australia. Namanya Xavier. Xavier tuh punya comedy club di Perth, dan dia juga pernah tur ke Inggris, ada kenalan-kenalannya juga. Dia pernah main di Bali dan di Jakarta. Dia tuh benar-benar seorang hustler gitu, campuran Manado sama apa gitu, dia pernah bilang ke gue, lupa. Xavier tuh pernah bercanda ke gue, what do you know? Gue nanya, what do you know about Manchester? Dia bilang, it's full of races. Dan gue ketawa dong, masa sih? Dan ternyata kalau lu lihat statistiknya, hate crime di UK itu memang sempat agak tinggi setelah Brexit. Karena Brexit tuh kan voting dari warga UK untuk keluar dari Uni Eropa. Jadi pihak-pihak yang wadidaw itu, yang kayak pendukungnya Trump, itu merasa dimenangkan gitu, merasa dapat opportunity. Dan statistiknya itu agak mengerikan. Kalau nggak salah tuh 1 in 5 for Asian atau 1 in 10 for Asians, 1 in 3 if you're black or Muslim. Itu statistik asli tuh, dan itu sekarang tuh kayaknya sih sudah mereda, tapi tetap ada. Jadi kejadiannya adalah gue lagi jalan kaki pulang dari open mic, karena kalau pulang dari open mic tuh ke tempat tinggal gue yang saat ini, itu optionnya gue naik bis 2 pounds sekitar 38.000, atau gue jalan kaki 1 kilo, tapi sampai rumah kan tidur juga, tepar juga. Jadi gue biasanya jalan kaki pulang. Kalau siang pagi sih anteng gitu, enak, cerah. Sekarang lagi agak dingin cuacanya. Tapi pas gue jalan pulang, itu ada mobil. Jadi ini gue jalan sini, ini ada mobil.
kan mobil Eropa sebelah kanan juga setirnya. Yang sebelah kanan kayaknya nggak peduli, sebelah kiri itu teriak-teriak. Oh iya, gitu. Kayak bercanda, kayak slur-slur Cina Cing Chong Chong apa gitu. Gue tadinya nggak perhatiin. Sampai di lampu merah, dia stop. Sampai lampu merah stop. Terus gue jalan, dan akhirnya gue baru nggak ternyata dia memang nyautin gue. Dia nyaut gini dari samping jendela. Oi, make me flight lies, oi, China, ya, kayak gini-gini. Dan gue shock gitu, kayak kediam, anjing. Ternyata banyak juga yang rasis ini. Maksudnya kalau gue pegang wajan gitu ya, bisa lah gue bikinin, lagi butuh duit juga sih. Tapi kan itu kan memang racial incident gitu, racial attack gitu. Jadi gue jalan tuh gemeteran sampai rumah. Gemeteran sampai rumah. Terus gue ngobrol lah sama istri gue, teleponan, terus gue cerita sama ada flatmate gue, ini yang bikin gue sebel, tapi orangnya terlalu baik sih. Gue punya teman di flatmate namanya Emmet, orang Nigeria. Gue cerita ke dia, Emmet, gue dikatain nih, make me fried rice, ada orang rasis. Dan lu tahu jawabannya Emmet? No, he's just trying to be friends with you. Ya emang kayak gitu aja, goblok. Kita emang rasis. Terlalu baik sih orangnya, memang dia suka nawar-nawarin makanan, ngasih bantu-bantu teman rumah sih baik-baik semua. Gue sama orang India, orang Inggris, sama orang Nigeria itu sih amat. Agak kaget sih karena gue udah lama nggak ngalamin itu. Dan FYI emang ada lanjutan dari cerita itu, cuman karena di tengah syuting tiba-tiba mikrofon clip-on gue mati dan gue harus pergi. Ini bikinnya agak mepet juga. Jadi selamat menikmati foto ini sebagai tempelan aja. Anyways, thank you so much buat yang udah nonton cerita gue, udah nanya-nanya kabar gue, udah nonton klip-klip pendek gue. Gue akan upload lebih banyak lagi setelah ada side project yang lagi gue kerjain selesai. Dan gue gak sabar untuk tampil dengan materi yang jadi dan proper di bulan November nanti. Thank you guys, have a nice day, bye-bye.